wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Hamizan Mizan. Pada hari ini kita akan mengulas apa itu kurikulum merdeka dan seperti apa sih kurikulum merdeka itu. Mau tahu? Ikuti terus video ini sampai selesai. Kita akan bedah semuanya ya, satu persatu insyaallah. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar jika ingin ada yang ditanyakan atau mau sharing, silakan, dan share seluas-luasnya agar video ini bermanfaat untuk orang banyak. Oke teman-teman, langsung saja. Teman-teman bisa buka website, klik atau ketik di URL-nya link tr.ee_kurikulum_merdeka. Kemudian akan terbuka tampilan seperti ini ya, kurikulum merdeka. Nah, di dalamnya ada apa saja kurikulum merdeka, dari Merdeka Belajar sampai bawah. Oke, nah kita buka satu-satu ya. Kita main cepat, jadi teman-teman perhatikan. Nanti silakan mundurkan lagi videonya jika ada yang terlewat. Nah, di pertama Merdeka Belajar. Apa sih itu Merdeka Belajar ya? Ini ada Merdeka Belajar 1 sampai 17 kalau nggak salah. Nah ya, tuh. Jadi silakan dibuka. Merdeka Belajar 1 itu tentang asesmen nasional, USBN, RPP, dan PPDB. Merdeka Belajar 2 tentang kampus merdeka. Jadi kalau teman-teman mau tahu detailnya, diklik saja. Nah, nanti akan keluar. Oke. Nah, kembali lagi ke sini. Back. Merdeka Belajar tentang kampus merdeka, Merdeka Belajar 3 tentang penyaluran penggunaan dana BOS. Jadi cukup lengkap sampai Merdeka Belajar 17 tentang revitalisasi bahasa daerah. Oke, kita kembali lagi ke menu. Kemudian yang kedua ada Merdeka Mengajar. Nah, perlu teman-teman ketahui ini tampilannya seperti ini. Jadi Merdeka Mengajar ini ada aplikasinya di handphone kita, khususnya handphone yang berbasis Android. Sepengetahuan saya untuk yang Apple, handphonenya Apple, jadi belum ada di App Store, baru ada di Android. Jadi silakan teman-teman unduh di Play Store Merdeka Mengajar. Oke, nih Merdeka Mengajar. Nah, kita buka. Di sini ada asesmen siswa. Asesmen itu penilaian. Kita buka. Di kurikulum merdeka, khususnya yang sudah dilakukan oleh sekolah penggerak, itu nanti ada namanya fase A, B, C. Jadi untuk SD hanya fase A, B, C, kelas 1 dan 2. Fase B 3 dan 4, C 5 dan 6. Contoh 1 dan 2 kita terapkan. Ada mata pelajarannya, ada 2, numerasi dan literasi. Numerasi kita terapkan ya, numerasi ada geometri, aljabar, dan lain sebagainya. Itu diklik saja. Nah, gunakan asesmen ini untuk kita latihan anak-anak kita, anak murid kita di sekolah kita. Nah, di sini ada online. Jadi kalau sekolah kita sedang PJJ, itu berarti bisa bagikan tautannya ke murid. Kemudian nanti murid akan buka linknya, dan tampilan itu seperti Google Form ya. Jadi kalau sedang PJJ bisa offline unduh soal. Jadi lanjut unduh, nanti ada unduh soal dan unduh kunci jawaban. Jadi sangat simpel, sangat mudah. Jadi kita bisa berikan latihan ini baik online ataupun offline. Jadi kalau online tadi ya, kalau offline ini unduh berkas soal, unduh kunci jawaban. Jadi cukup lengkap. Nah, tadi gunakan asesmen ini. Online itu berupa link. Nanti murid-murid mengerjakan seperti tampilan Google Form. Oke, lanjut, kita cepat saja. Jadi ini ada di aplikasi Google Play Store. Oke, bisa di-download di handphone kita yang berbasis Android. Nah, di sini ada perangkat ajar ya. Jadi cukup lengkap. Ini sama tampilan dengan handphone. Ada mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, biologi ya, selengkap. Ada IPAS, IPA dan IPS digabung. Jadi di sekolah penggerak itu nanti IPA dan IPS digabung jadi IPAS ya. Dan nanti kedepannya akan seperti itu. Oke. Nah, contoh saja bahasa Indonesia fase A kelas 1 dan 2. Misalkan buku murid kita mau, nah ini di bawah ada unduh buku. Silakan unduh ya. Dibuka. Nah, tampilannya seperti ini. Bab 1 bunyi apa dan sebagainya ya. Jadi itu tampilannya seperti itu. Bagikan juga bisa, jadi berupa link. Nanti download juga sih pada akhirnya, cuman linknya saja kita nge-share. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke situ. Jadi Merdeka Mengajar itu tadi seperti itu. Kita back. Nah, di sini ada bukti karya. Jadi kalau ada guru-guru yang memiliki karya, bisa diupload di sini berupa video yang sudah diupload ke YouTube. Nanti link YouTube-nya diupload ke bukti karya. Kemudian pelatihan mandiri, jadi ada pelatihan mandiri yang bisa kita ikuti, baik berupa video dan juga berupa latihan-latihan ya, file-file PDF yang harus kita baca. Kemudian ada video inspirasi dari para tokoh-tokoh yang menginspirasi di dunia pendidikan. Oke, jadi seperti itu. Ini tampilannya sama ya, di handphone juga sama seperti ini, di website atau desktop juga seperti ini. Oke, next yang berikutnya kurikulum merdeka itu apa? Di sini ada tanya jawab.
Jadi ini adalah FAQ, pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan tentang kurikulum merdeka. Jadi seperti apa kurikulum merdeka dan bagaimana cara pembelajarannya. Ini di sini ada semua. Oke. Ada banyak. Ada 50 halaman. Jadi silakan teman-teman baca. Kalau belum paham apa itu kurikulum merdeka, ya di sinilah, ya kan? Dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang berikutnya ada pedoman penerapan kurikulum, ya. Ada Kemendikbud. Jadi ada landasan hukumnya, ada landasan resminya. Jadi silahkan diunduh-unduh, ya. Jangan lupa dibaca. Jadi agar kita paham. Kemudian ada dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi perlu teman-teman ketahui, nanti kedepannya itu SKL kita ya ini profil pelajar Pancasila. Jadi kedepannya yang sudah diaplikasikan pada sekolah penggerak. Jadi capaian SKL kita itu ya profil pelajar Pancasila itu ada 6, ya. Nanti apa saja itu ya teman-teman baca di sini. Apa saja sih 6 dimensi itu? Ya, profil pelajar Pancasila itu apa aja? Nah, di sini ada nih, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinakaan global, bernalar kritis dan kreatif. Itu SKL kita, yaitu profil pelajar Pancasila yang tergabung dalam 6 poin tersebut. Oke, lanjut ke capaian pembelajaran. Jadi, nah, perlu teman-teman juga ketahui KIKD udah nggak ada lagi. Gantinya KIKD apa ya? CP, capaian pembelajaran, dan ada landasan hukumnya juga. Jadi ada petunjuknya juga, ya, cukup jelas. Jadi nanti kita guru-guru tinggal membuat tujuan pembelajaran dan modul ajar. Jadi gantinya RPP modul ajar, gantinya SKL itu profil pelajar Pancasila, gantinya KIKD itu capaian pembelajaran. Oke. Cepat aja ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri, bisa explore sendiri. Kemudian ada panduan pengembangan proyek, ya, kita klik saja. Apa sih panduannya? Di sini ada 3 PDF, silahkan dibaca. Jadi sekitar 20-25% itu nanti kita melakukan proyek, ya, di kurikulum merdeka itu. Oke. Jadi teman-teman ada slot waktu 20-25% itu untuk melaksanakan kegiatan proyek. Nah, kemudian berikutnya ada panduan dan contoh kurikulum operasional. Diklik saja modul ajar dan modul contoh modul pelajar Pancasila. Nah, ini buku penggerak dan alur tujuan pembelajaran. Jadi itu yang dimaksud dengan kurikulum merdeka. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini klik linknya, jangan lupa diketik, di enter, dan di dalamnya ini bisa teman-teman baca semua. Oke, itu saja. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau mau sharing berbagi silahkan. Kita sangat terbuka. Jangan lupa like, subscribe, dan share seluas-luasnya agar video ini bermanfaat. Jadi agar seluruh guru-guru di Indonesia mengetahui apa itu kurikulum merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.